sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan para dewan guru, dosen, khususnya saya dengan guru Dr. Atim dan semua jajaran dosen ini dakwah, yang semoga Allah berikan pada umur sehat walafiat, memudahkan segala urusan dilancarkan, dan semoga kita mendapatkan ridha Allah SWT yang berkesinambungan sampai akhir hayat di pada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam dari kepada Ketua Yayasan Habib Zain yang mohon maaf tidak bisa bersama kita bermodalkan. Semoga ketidakhadiran beliau dapat dimaafkan, dan juga Allah juga bagi ada urusan juga, itulah kita. Abuya, saya punya Abah Habib Hasan ini satu orang tapi bisa menangani semua. Sementara punya anak limanya itu masih waktunya itu sempit sekali. Jadi saya 2 minggu dalam perjalanan dakwah, karena tadi saya punya Abah, beliau dakwah kemana-mana, yang ganti bagian dakwahnya itu kita Buya Habib Zain, dia mewakili bagian dalamnya, bagian urusan luar dalam semuanya pusat beliau. Saya punya adik Ali Husin, semuanya itu seperti itu, tapi tidak bisa menjadi satu sosok seperti Abuya Hasan. Oleh karenanya kekurangan ini mohon dimaafkan. Satu hal tadi yang telah kita dengar bersama-sama dengan Dr. Muhammad Zain yang memotivasi kita, dan ini merupakan sebuah kesempatan kita berlandaskan kepada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, hendaknya kalian beriman dan hendaknya kalian mempersiapkan apa yang akan kita bawa ke depan. Apa yang disampaikan oleh beliau itu sebetulnya landasannya itu adalah ayat ini, dan ini merupakan sebuah keterusan daripada cita-cita, angan-angan, harapan daripada saya punya Abah Al-Habib Hasan Baharun yang beliau selalu mengatakan kepada Al-Fadhil, kepada anak-anaknya yang lainnya, kalau kamu tidak mengajar tempat ini, maka kamu tidak berhak tinggal di sini, karena ini bukan milik Habib, ini milik Allah dan Rasulnya. Siapapun yang di sini itu adalah perjuangan dan memperjuangkan untuk Allah dan Rasulnya. Jadi alhamdulillah memang pondok ini seperti yang kita lihat banyak kekurangannya, karena memang kita alhamdulillah sampai sekarang kita tidak menerima bantuan dari pemerintah, tapi kita mandiri, walaupun mandirinya itu semandiri-mandirinya, jadi sangat-sangat serba kekurangan, tapi sangat saya yakini bahwasanya semua yang ingin di sini dan itu memperjuangkan, insya Allah kita memperjuangkan Allah dan Rasulnya dengan satu landasan ayat yang bisa kita jadikan sebuah gacuan atau senjata untuk kita memantik ridha Allah dan Rasulnya serta pertolongannya, sebagaimana almarhum Al-Walid beliau mengatakan ini, kita ini bekerja kepada Allah dengan landasan intan surullah dan surga. Kalau sudah kita ada hajat, ada suatu perkara, ada suatu kesulitan yang sulit untuk kita atasi, kalau sudah kita berusaha begini begitu sudah tidak ada jalan lagi, tinggal satu, apa kata dia? Baca ayat itu, intan surullah dan surga sambil lihat ke langit pulau sudah ada, insya Allah akan dikabulkan dan diapakan Allah Ta'ala. Jadi itulah mungkin yang terjadi di tempat ini dan yang terjadi untuk kita semuanya. Semoga kita berjuang seperti Abuya Hasan Baharun, karena memang seperti disampaikan tadi, kita sebenarnya sekarang ini kita berperang dengan perang ideologi ini sekarang. Tapi dari satu sisi kita sudah menang, karena sekarang ini adalah sebetulnya justru bukan ketertarukan daripada Islam, tapi justru kebalikannya, kejayaan Islam. Cuma sayangnya kalau Islam dulu jaya itu karena orang-orangnya, karena dai-nya, karena orang alimnya seperti Imam Ghazali dan sebagainya, para pakar-pakar keilmuan Islam yang luar biasa hebat yang tidak tertandingi sampai sekarang ini. Itu mereka itu telah menghidupkan Islam dan menjayakan Islam. Tapi sayangnya sekarang ini Islam jaya. Kalau kita lihat, kalau kita menyimak, kita tersirat dengan keadaan yang terjadi di zaman ini. Itu Islam sekarang sedang jaya-jayanya.
Cuma sayangnya bukan karena orang-orangnya. Coba kita pelajari di media internet, kita tanya kepada Mbak Google dan lain sebagainya. Kepesatan kemajuan agama Islam di luar negeri sana itu sampai 450%. Mu'alafnya itu luar biasa. Bahkan Islam menjadi agama yang paling pesat kemajuannya, sampai mereka berani mengatakan 450%. Sayangnya bukan karena dai-nya, bukan karena ulamanya, bukan karena studinya, bukan karena alma maternya, tapi mereka itu sendiri karena memang orang-orang cerdik, orang cerdas, orang pintar yang tidak mau mengalah begitu saja, tidak mau menerima kenyataan kecuali setelah mereka membuat penelitian. Kebanyakan di antara mereka masuk ke dalam agama Islam dan memeluk agama Islam, seperti yang kita lihat, suatu pemandangan yang sangat-sangat menakjubkan dan sangat menggirangkan dan membanggakan hati kita dan insya Allah membanggakan Nabi Muhammad SAW. Ketika di Birmingham City di Inggris sana, sampai sekarang kita bisa melihat cuplikannya di YouTube, itu diadakan sebuah sholat id yang terbesar di dunia. Sebanyak 85.000 warga Eropa mereka melaksanakan sholat id bersama-sama. Itu sangat luar biasa. Ternyata mereka ini maksud saya bukan karena kita. Kita sudah jelek banget depan mereka, dibilang teroris, dibilang kejam, dibilang semuanya. Tapi mereka itu justru karena ulah mereka, upaya mereka di dalam dengan segala upaya, dengan segala fitnah yang mereka hapuskan sesuai dengan firman Allah Taala dalam Al-Quran. Yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Dari sini kita bisa tahu dan bagaimana ayat Allah Taala benar-benar mukjizat yang benar-benar kita sadari sekarang. Ternyata walaupun mereka sudah dengan segala cara ingin memadamkan Islam dan keislaman, tetap Allah tidak bekerja. Tetap yang namanya mereka itu hanya membuat kajian, membuat penelitian. Mereka itu mengenal bagaimana Islam, kaum muslim dan sebagainya. Mereka Islam sendiri. Di Amerika sendiri ada 100.000 orang per tahunnya masuk dalam agama Islam. Dan subhanallah hampir rata-rata masuk Islam itu karena bukan karena ajakan, bukan karena seruan, tapi karena setelah mereka melihat benar-benar di Islam itu semuanya universal kebaikan, universal hikmah, universal, semuanya itu sangat-sangat terasa di dalam ajaran syariat ini. Oleh karenanya saya katakan syariat Islam ini merupakan sebuah rahasia dunia yang bagi kita orang pesantren itu bukan rahasia, tapi bagi mereka yang masih mencari-cari inilah rahasia. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Di dalam firman-Nya Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Man amila amalan sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Semua orang berharap hidupnya bahagia, semua orang berharap hidupnya senang gembira. Tapi mereka tahu bagaimana caranya. Ternyata caranya itu sudah Allah ungkapkan dalam Al-Quran, Man amila sholihan wa mu'min. Ini syariat. Oleh karena sangat kita berbangga, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Walaupun kita dapatkan seadanya, karena ini juga namanya perjuangan. Kita tahu sendiri bagaimana kondisi daripada dahulu, tapi siapapun yang mengembangkan dan memajukan dahulu ini, insya Allah sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Itu yang kita harapkan. Semoga apa yang kita usahakan, upayakan demi memajukan dakwah ini yang ternyata bukan milik Harun, bukan milik Ayub Hasan dan anak-anaknya, tapi sebagaimana tadi diungkapkan oleh Abu Hasan Baharun, kalau semua saya tidak mengajar ataupun keluarga tidak mengajar dan tidak berhak tinggal di sini, karena ini adalah yayasan wakaf lillahi ta'ala, jadi kita bersama. Alangkah baiknya kalau semua kita ayo kita bangun, dan alhamdulillah kita melihat alhamdulillah murid-murid kita ini yang di luar sana itu kompetensinya itu luar biasa. Padahal sanawiyah, tapi di sana bisa dakwah. Sanawiyah, tapi perilakunya amalnya itu luar biasa. Sehingga kalau kita ingin belajar dari sini, kemudian kita itu motivasi mereka dan beliau sempat masuk yang seperjuangan dengan kayak saya, berintis pada ini sampai seperti yang kita lihat sekarang. Dan beliau ada satu ungkapan yang sampai sekarang itu jadi motivasi buat saya dan bikin malu saya sendiri dan juga putra-putranya. Beliau mengatakan,
Saya ini dekat sama Abu Yahya Hasan, tapi ada satu hal yang saya sesalkan dari Abu Yahya Hasan. Dia ucapkan itu waktu di Ramadan kemarin. Saya sempat tersentak, apa yang disesalkan itu? Beliau katakan, saya sesalkan karena Abu Yahya Hasan itu menggaulinya itu seperti saudara, sehingga saya tidak tahu siapa sosok Abu Yahya Hasan. Sehingga yang namanya kesehariannya sampai baca Quran apa semuanya itu dianggap saudara, dianggap teman. Itulah anggapan beliau. Dan begitu dia meninggal baru dia paham. Sehingga beliau katakan, saya ungkapkan penyesalan saya ini kepada Abu Yahya. Jadi beliau ini kalau kepada Abu Yahya Hasan agak teman, tapi kalau sama Ahizan biasa begitu, karena Pak ungkap penyesalannya. Nah itulah sosok saya punya abah yang kita lihat juga sosok bagaimana beliau yang seperjuangan beserta dan juga orang-orang yang berjuang di bawah ini. Semoga diterima oleh Allah dan kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Kita kembali lagi bahwasanya ini sebuah kesempatan bagi kita, karena sekarang ini sebetulnya kita perang ideologi. Saya pernah berbicara di Jakarta di sebuah forum yang di situ ada anggota DPR dan anggota DPD. Saya katakan kepada mereka, saya terima kasih. Saya sangat tersanjung mewakili para masyarakat Indonesia, di mana kalian sangat memperhatikan tentang kenakalan remaja dan moralitas remaja yang sangat bobrok itu. Saya katakan kepada mereka, bahkan kami pernah melihat tahun 2011 KPAI kita telah membuat sebuah penelitian tentang kenakalan remaja yang hasilnya sangat menjadikan hati kita. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man lam yahtam bi amrina falaysa minna." Mereka yang tidak ikut perhatian, ikut prihatin dalam yang terjadi pada sesama kita, berarti dia termasuk dalam kita. Di situ disebutkan hasil penelitiannya itu adalah 62,7% siswa SMP di Indonesia sudah tidak perawan. Saya katakan kepada mereka, apakah penelitian semacam itu tidak diteruskan? Sampelnya pasti ada. Saya ingin tahu, apakah pelaku-pelakunya itu anak-anak siswa dan siswi pendidikan formal, ataukah anak santri dan santriwati di pondok pesantren? Saya menggugah semacam itu supaya kita paham, kita sadar ini ada salah pendidikan, sistem pendidikan kita ada salah. Kenapa? Maaf, walaupun saya sendiri alhamdulillah, saya berkorban setiap hari Jumat, saya berangkat ke Malang, dan setelah 2 tahun ini saya berangkat, saya kuliah dan sebagainya untuk mengambil gelar doktor saya. Demi Allah, gelar doktor saya bukan tunjukkan untuk apapun, tapi untuk senjata. Saya dakwah di mana-mana, saya masuk di desa-desa sebagainya. Saya mau katakan, kalau kita katakan sebenarnya biarnya fitnah di mana? Saya katakan biarnya fitnah itu dalam pendidikan formasi. Maaf, saya sendiri seorang rektor dan saya calon doktor, saya seorang forum. Artinya, kalau saya mengatakan demikian, kenapa saya katakan demikian? Karena silakan kita bikin penelitian tanya kepada para wali santri, wali siswa siswi, kenapa dimasukkan anak-anak sarjana di pendidikan formal? Pasti jawabannya satu, tidak ada variabel lainnya supaya dapat ijazah. Lalu kita bikin pertanyaan lagi yang kedua, lalu kenapa harus dapat ijazah? Pasti juga jawabannya satu, variabel lainnya apa itu? Supaya dapat pekerjaan. Bukankah yang semacam ini telah disampaikan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya? Hubud dunya rasulullah fatihah. Ini dikatakan oleh Nabi SAW. Ini biarnya fitnah di sini. Berarti ada sistem yang saya katakan pada mereka, ada sebuah penelitian yang saya lihat sendiri, walaupun cuma sampelnya itu 180 orang. Saya lebih fokuskan penelitian saya terhadap 3 hal. Apa sih hukumnya pacaran? Apa hukumnya sholat 5 waktu? Apa hukumnya memakai jilbab? Saya terangkan penelitian itu kepada anak-anak yang masuk ke pesantren kita, siswi, santriwati, dari kalangan mereka yang masuk setelah jenjang SMA. Jawabannya, saya katakan kepada mereka, jawab dengan jujur sesuai dengan hati nurani dan pengetahuan kalian ketika kalian sebelum masuk pondok. Akhirnya saya kumpulkan, saya baca, subhanallah, 85% jawabannya itu pacaran itu tidak apa-apa, yang haram itu zina. Itu sholat 5 waktu itu nggak wajib. Coba ya, sholat 5 waktu itu suatu pengetahuan yang sangat dasar, persis sekali. Tapi dia bilang nggak wajib, nanti kalau sudah tua wajib. Terus kalau laki-laki Jumat sekali, seminggu sekali itu wajib. Perempuan setahun 2 kali sholat iddah. Nah, itu kan aneh. Jadi kan kita pahami loh keadaan di luar sana. Terus yang ketiga, hukum jilbab gimana? Hukum jilbab nggak wajib. Itu kan cuma sebuah budaya Arab katanya.
wajib kalau ada pengajian. Kan ada. Itu habis 80% kita luar biasa. Kalau kita tidak merasa miris dengan yang semacam ini, kita bukan masuk golongan Nabi Muhammad. Ini adalah kebodohan yang di luar sana. Maaf, oleh karenanya saya katakan kepada mereka, berarti ada yang salah. Pendidikan agama Nabi kita Muhammad SAW, pendidikan syariat ini adalah sesuatu yang terus jaya. Dimanapun ada pasti jaya. Siapapun menggunakannya pasti bahagia. Cukup satu landasan hadis yang bisa kita kemukakan dan kita jadikan sebuah bukti dasar. Kenapa? Ada salah satu seorang dai yang dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Tempatnya 1 tahun yang lalu. Coba lihat bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad, syafaatnya Nabi Muhammad. Sampai cara berdakwah pun diajarkan. Jangan kepada yang mimpi ini. Sampai kepada mereka. Bahwasanya syariat yang bawa ini itu adalah sistem yang berlaku di dunia. Gak mungkin mungkin salah. Tadi kembali pada ayat. Pada dunia bahaya itu kembali pada syariat. Siapa yang mau bahagia? Syariat harus dilaksanakan. Bagaimana mereka melaksanakan kalau semua mereka itu sama sekali tidak pernah mempelajarinya? Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda dan mengingatkan kita, sayati alaihim zaman tafalluna min ulama kama yafirul ghanamu an dzikr. Kalau sudah terjadi faina izin, apa yang akan terjadi pada kita? Kita melihat bagaimana Nabi SAW mengungkapkan semuanya dengan bukti yang nyata. Sekarang sudah kenyataan keadaan. Nabi SAW berkata misalnya taksir. Inna Allah sallallahu alaihi dan Inna Allah yarfa'ul barakata fi amwalihim. Sekarang bunyinya 1 juta rupiah. Kalau rupiahnya diganti 1 juta real berapa? 1 juta dinar berapa? 1 juta rupiah India berapa sih? 1 juta ringgit berapa? 1 juta rupiah masuk ke EBC 3 orang selesai. Ini satu yang pertama. Yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan jair. Akan diangkat untuk mereka seorang sultan yang jair. Kita lihat, gak usah dijelaskan, gak usah dipeliti, sudah tahu sendiri kita. Yang terakhir kita tak perlu. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, yakhrujuna min dunya bila iman. Mereka keluar dari dunia dengan tanpa iman. Itu yang kita takutkan. Dan kalau kita tidak merasa khawatir semacam ini, maka kita tidak akan masuk yang disebutkan Nabi SAW dalam hadisnya, wallahi la yu'min tidak beriman salah satu dari kalian hatta yuhib bagi akhi bagi nasi. Yang kita cuma berharap kita selamat sendiri dari dan ini kesempatan kita sebetulnya untuk zaman sekarang ini zahir ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala ya lamun Allah yang hayat di dunia wa hum anil akhirati hum. Kita sekarang paling besar kontribusinya untuk dakwah Islam. Karena sekarang kalau cuma kiai saja, imamnya walaupun besar, tanpa ada gelarnya kurang diterima. Buktinya kita saya. Siapanya kita dulu masih ustaz, nggak ada SHI-nya, ada MHI-nya, itu kurang, pembelinya kurang. Begitu MHI, masya Allah, pembelinya banyak. Bahkan sekarang sudah ada peningkatan lagi. Dokternya belum keluar, tapi ada tambahan, ustaznya diganti KH. Pak Bambangnya, ayo. Nah, itu luar biasa. Jadi itu akhirnya memang. Nah, jadi dari satu sisi ini adalah kesempatan buat kita. Ayo kita bangun anak-anak ini yang kira-kira bisa dan ini jadikan sebuah amal kita, amal soleh dan kita beriman insyaallah sehingga kita akan mendapatkan hayat thayyibah untuk kita, untuk keluarga kita, untuk keturunan kita sampai hari kiamat nanti. Jadi itu saja apa yang saya sampaikan. Semoga dapat berguna bagi saya sendiri khususnya dan saya minta maaf atas kekurangan dan kami sangat berterima kasih. Kami tidak bisa membalas jasa-jasa saudara-saudara kalian, saudara-saudara saya yang ada di sini. Yang ada adalah semoga kalian semua mendoakan juga Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Maafkan atas segala kekurangan dan semoga kita termasuk yang berada di dalam perjuangan. Ada minni wal minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada cara lagi ini.